Oke guys, jumpa lagi bersama aku di channel Agus Citayam TV. Pada kesempatan ini, saat ini, hari ini, waktu ini, jam ini, menit ini, dan detik ini juga di getaran, nuansa, irama, gelombang, dan frekuensi yang ada. New vocabulary perlu diingat dan digaris bawahi. Hari ini aku akan konten cerita tentang apa adanya, bukan ada apanya. Oke guys, langsung saja kita temui narasumber kita yang akan bercerita. Apa ceritanya? Wow, seram, takut, ngeri. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Agus Citayam TV. Let's go. Halo, aduh, sendiri saja nih. Waduh, namanya siapa ya? Perkenalkan dong sama pemerintah. Oke, nama saya Bogai. Ini Pak Cita mau mendengarkan cerita-cerita serem adanya. Oh iya, aku dengar nih dari halayak lama, khusus yang dekat sama kamu yang aku suka berjumpa nih di rumah sini. Kamu punya cerita nih yang tidak kalah menariknya dengan yang apa yang aku ceritakan ini. Kita akan bercerita tentang apa adanya, bukan ada apanya. Oke, boleh dimulai. Ini Bang, pertama ya. Ya ini sih pengalaman aja. Iya. Kita kan namanya sering berburu ya. Berburu itu nembak malam. Oh suka berburu. Iya. Angin, saya waktu itu berburunya di daerah Tapos, Bogor. Tapos, Simpangan Depok ya. Tepatnya di Simpangan Depok. Depok. Nah, daerah Tapos itu ada rumah teman. Rumah teman, jadi ngajakin nembak di daerah dia. Saya ke sana. Itu Maaf sebelum lanjut cerita, kalau berburu itu terdiri berapa orang ya teman-temannya ikut? Tergantung Bang. Itu ada yang nggak mau ikut, serem, ada yang emang hobi. Jadi ya seadanya aja sih. Berarti yang mau ikut aja. Silakan. Oke, lanjut. Ya. Saya berangkat tuh jam berapa itu, jam 12-an lah. Jam 12 jam malam. 12 malam itu sampai Tapos, daerah Tapos, kita berburu masuk hutan. Di situ banyak hutan-hutan bambu. Ternyata di situ banyak kuburan. Makam. Setelah sampai di lokasi situ di hutan-hutan bambu itu melihat nggak rumah-rumah penduduk dari itu? Daerah sana sih masih ini ya, jarang-jarang, belum rapet gitu. Iya. Kalau daerah Jakarta kan rapet. Daerah sana masih jarang-jarang, jadi kebanyakan masih tanah-tanah kosong. Itu kurang lebih berapa tahun tuh? Apanya tuh? Waktu hobi berburunya. Hobi berburu sih dari udah lama sih, dari dulu saya udah keseringan sih kita berburu di awal. Waktu yang hadir di Tapos itu kurang lebih ada atau baru? Di Tapos itu kita baru. Itu diajak sama temen. Banyak di sana, kata dia banyak usang liar. Oh ya. Ya makanya kita langsung ke sana, lihat di sana, ternyata benar gitu. Itu treknya itu emang sarangnya si musang nyarang di situ. Saya juga ada. Itu berburu bawa alat selain tembakan apa tuh selain buat nembak? Kita kalau nembak malam itu kan butuh senter. Oh iya karena gelap ya. Ya, nyari si musang. Ketika saya keliling daerah Tapos itu di tengah-tengah hutan, itu ternyata banyak pemakaman. Pemakaman sih nggak banyak, kayak makam-makam umum ya, banyak kan. Tertentu ini mungkin makam keluarga. Iya, seblok aja. Iya. Ketemu lagi, ntar jalan lagi, ketemu lagi. Iya. Nah ketika saya lagi nyari musang, kan saya senter dong. Iya, ke atas, hutan. Iya. Ya ke atas, saya senter. Nah pas di makam itu, satu makam itu saya senter ke atas, ternyata di situ ada yang lagi berbaring. Berbaringnya itu istirahat, kita tertidur. Istirahat. Itu di atas pohon. Di atas makam ada pohon gede. Itu rantingnya itu
gimana ya, kayak pohon kering gitu. Oh iya Ini iya. ranting kering. Ranting kering ya. Nah dia tuh berbaring di ranting kering itu. Awalnya sih kita ngiranya itu namanya pemakaman Iya. ya, kiranya itu untuk lap atau apa, Oh. pas orang bicara. Ya, ya namanya pemakaman ketika awal pemakaman itu kan ada yang membawa lap, serbet atau kain-kain. Oh, kamu pikir itu di atas pohon itu kain atau sarung Kain, gitu? iya. Ternyata pas kita tegesin, kita senter dulu, ternyata panjang bang. Hah, Apakah itu? berarti itu sejenis apa itu? Itu kalau kita bercandain ya, omongan itu kita sebut sih lontong bang. Lontong. Lontong. Oh, iya iya. Berarti itu semacam pocong ya? Iya bang. Ya, macam itulah. Itu posisi kamu melihat benar bahwa itu pocong. Melihat bahwa itu Nah. ya, pocong. Hmm. Pocong itu lagi berbaring di ranting kering. Ya teman-teman sih nggak ada yang lihat ya. Oh. Dia ngelihat saya sama teman saya satu lagi itu juga saya kasih tahu. Dia melihat juga. Iya, saya tahu lagi kamu lihat gak? Gitu kan. Ya kapan bang? Oh iya. Nih, udah mau kabur dia bang. Oh, Teman dia saya itu takut. dia takut. Oh iya. Udah mau kabur, saya pegang tangannya, jangan kabur. Kalau dia kabur, semua kan kabur. Iya benar-benar. Kita ada jadinya. Nah, Ikut kabur posisi itu juga. kamu jaraknya jauh. Kira-kira berapa meter loh jarak antara kamu melihat dia di Kira-kira atas 5 pohon? meteran lah. 5 meter. Oh, lumayan ya. 5 meter kurang lebih ya. Nah, di situ aku mau tanya nih, posisi pocong itu ngelihat kamu apa tidak? Apa dia sedang tidur? Dia berbaring, mukanya rata. Dia berbaring. Oh. Cuma pas iketan kaki di bawahnya itu dia gantung. Oh iya. Itu aja sih, cuma dia nggak madep ke kita, ya kita kan Iya. ya masing-masing lah. Iya, kenapa ya? Itu si manusianya, khususnya kamu yang lebih dulu tahu. Tuh dia tuh jarang terjadi. Sebaliknya kadang makhluk astral, makhluk halus itu lebih tahu kedatangan manusia. Nah mungkin itu dia tidak tahu, mungkin dia lagi tidur. Berarti kamu lekas dong beranjak dari situ, atau Kita pindah lokasi bang, habis ngeliat itu si lontong itu kita pindah lokasi. berarti masing-masing ya tidak saling Iya, mengganggu. Tapi di situ makanya dia menampakkan dia nggak mau mengganggu. Kamu beruntungnya apa? Pocong itu tidak melihat kedatangan kalian. Coba kalau melihat. Ya takut juga dong bang saya bang. Nah iya, antara dua dia yang takut atau kamu. Iya. Gitu. Nah, terus lanjut ceritanya gimana? Lanjut ya, kita pindah lokasi. Kita di daerah Tapos itu nemuin 3 makhluk Pak. Wah, apa tuh? 3 makhluk gaib. Itu dalam Yang- semalam tuh. Dalam semalam itu. Kita kan Jalan terjun terus. ke hutan itu sekitar jam 12 ke atas. Terus ya, jalan terus berburu. Jalan terus sampai kira-kira jam 4-an kita baru stop kan. Oh iya, menjelang subuh. Iya, jadi Nah kita itu ketemu 3 lagi apa? keliling-keliling hutan daerah Tapos itu pertama kan lontong. Iya. Kedua, gitu. ya, Hmm. pocong. Kedua, kita pindah lokasi lagi di perjalanan kebun pisang, Bang. Kebun pisang. Nah, di situ ke center juga. Lagi bersandar di kebun pisang. Oh, itu makhluknya Itu berupa makhluknya wanita kalau orang sebut sih kunti. Oh, berarti berpakaian Iya. putih, panjang. Panjang. Wajahnya wajah. Kalau untuk wajah dia nggak kelihatan wajahnya, jadi rambutnya itu panjang, Wajahnya ketutup. ngalingi muka. Jadi mukanya itu tertutup rambut. Itu sih nggak lama sih, cuma pas ke center nggak lama hilang. Oh, mungkin dia Itu merasa cuma terganggu. ini ya. aja, kilas saja. Oke guys, sebentar sebelum kita lanjutkan, kadangkala kita berpikir ya, aku sering menemukan narasumber yang isi ceritanya sama. Dia menemukan seorang wanita berbentuk berpakaian putih, rambut panjang, tapi wajahnya terlalu disembunyikan, terlalu ditutup. Entahlah kenapa, ya nanti mungkin suatu saat episode ini akan membedah kenapa sih makhluk astral semacam kuntilanak,
dan lainnya, dia bisa menampakkan seluruh tubuhnya, hanya wajahnya. Nah itu ya. Oke guys, nanti kita akan ceritakan hal itu di episode akan datang. Baiklah, cerita selanjutnya bagaimana? Untuk cerita selanjutnya mau diterusin lagi Ya, panjang dong terus bang. Enggak, kan dua lagi dong, dua lagi. Satu lagi. Oh Itu iya, kan satu dua. lagi. Ya, satu Itu lagi. dua, satu lagi sama. Sama perempuan juga. Perempuan. Eh, kamu beruntung ya ketemunya yang perempuan, semua perempuan. Coba kalau yang laki. Ya kejar dong kita. Iya. Kamu bepergian berburu dari jam 12 sampai menjelang subuh. Dalam tubuh. Itu dapat nggak kira-kira? Untuk di daerah Tapos waktu itu saya nggak kena bang. Oh. Sempet nemuin cuman nggak kena. Nggak dapat mangsa Kita dong, nggak kehilangan. dapat buruan. Iya dia lari kehilangan jejak. Oh ya. Jadi di sono di daerah Tapos itu musangnya itu atar. Jadi ketemu manusia, ketemu orang lah, Iya. gitu kan. Dia udah kabur duluan bang, udah tahu. Oh, sensitif. Kayaknya Ya. sih sering diburu juga di daerah sana. Mahal mungkin Ya, harganya. biasanya kalau nggak atar dia diem. Wah, itu pengalaman kamu hebat juga ya. Berarti kamu berani ya lihat makhluk-makhluk itu seketika, nggak takut ini itu. Ya kalau buat dibilang takut sih rada takut. Tapi- Ada rasa takut. Tapi keberanian kamu itu karena tidak melihat wajah kan. Iya. Ah. Tuh. Kan sekarang gini bang, kalau kita takut itu dia malah seneng bang. Oh iya. Mau nggak mau kita harus berani-beraniin. Kalau kita berani mungkin makhluk asal itu setan atau pocong berbicara, aduh manusia ini berani. Wah, dia Jadi jadinya segan ya, semacam Pak? segan dia mencari yang takut. Iya. Oke guys, terima kasih. Namanya siapa? Bugai. Pak Bogai telah menceritakan semua tentang pengalamannya. Dia seorang berburu guys di malam hari bertemu makhluk-makhluk asal atau makhluk lain. Oke guys, saya sudah dulu cerita ini. Percaya tidak percaya itu gimana kitanya. Karena apa? Di sini aku bercerita ada apa adanya, bukan ada apanya. Oke guys, terima kasih. Aku berdua kamu mohon pamit undur diri. Bila mana ada salah hilaf, mohon dimaafkan, baik itu berupa perkataan, perilaku, tata krama, bahasa, atau cara penyampaian. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment di Like. channel Channelnya Agus Agus Citayam Citayam. TV. Bye.